Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan apa sih itu tabrakan mobil beruntun di jalan tol dalam ilmu fisika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali selaku moderator. Dan di sini ada teman-teman saya. Saya Yofel Zakwan. Saya Wiwi Mardiana. Nah, setelah perkenalan di sini kami akan menjelaskan gimana sih itu hukumnya, prosesnya, dan rumus-rumusnya. Jadi langsung aja. Nah, di sini saya akan membahas pertama itu adalah belakang. Di sini ada belakang ini. Tabrakan beruntun yang klasik dan sayangnya sangat umum. Tabrakan beruntun terjadi ketika sebuah kendaraan menabrak kendaraan di depannya. Menurut Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau bisa disingkat NHTSA, tabrakan beruntun sejauh ini merupakan kecelakaan paling umum di Amerika Selatan, mencakup sekitar 29% dari seluruh kecelakaan. Dari sudut pandang fisika, tabrakan beruntun dapat dijelaskan melalui konsep hukum kekekalan momentum, energi kinetik, impuls, dan gaya tumbukan. Analisis fisika terhadap peristiwa ini membantu kita memahami bagaimana energi dan momentum berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau memperbesar dampak benturan. Ya, di sini ada rumusan masalahnya. Bagaimana hukum kekekalan momentum berlaku dalam peristiwa karambol? Faktor fisika apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya dampak tabrakan, dan bagaimana prinsip fisika tabrakan beruntun dapat diterapkan dalam sistem keamanan kendaraan. Jadi juga tujuannya, yang pertama itu mengetahui faktor fisika apa saja yang mempengaruhi tabrakan. Yang kedua, agar mampu mengetahui usaha-usaha oleh gaya. Yang ketiga, mengetahui dan mampu mencari kecepatan benda melalui teorema usaha. Ada juga manfaat. Yang pertama, meningkatkan keselamatan pengguna jalan tol. Yang kedua, berkontribusi dalam pengembangan transportasi. Yang ketiga, edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ada juga. Yang pertama ada landasan teori. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Pada kasus karambol, setiap mobil yang bertabrakan akan mentransfer momentum ke mobil di depannya, sehingga terjadilah rangkaian tumbukan. Tabrakan beruntun di jalan tol adanya melenting sebagian karena pada peristiwa tersebut hanya sebagian energi kinetik yang dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya hilang menjadi bentuk energi lain. Dalam fisika, tumbukan dibagi menjadi 3, yaitu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Pada lenting sebagian, hukum kekekalan momentum tetap berlaku, tetapi energi kinetik tidak sepenuhnya kekal. Inilah yang terjadi pada tabrakan beruntun mobil. Saat mobil-mobil saling bertabrakan, sebagian energi gerak berubah menjadi energi bunyi, panas, deformasi bodi mobil, penyok, dan gesekan ban dengan jalan. Karena mobil-mobil tersebut tidak memantul kembali dengan kecepatan yang sama seperti sebelum tumbukan, maka tumbukan itu bukan lenting sempurna, namun karena mobil masih bergerak setelah tabrakan atau tidak langsung berhenti dan menyatu total, maka bukan juga tumbukan tidak lenting sama sekali. Rumus hukum kekekalan momentum yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 ditambah M2V2. Ada impuls dan gaya tumbukan. Impuls adalah hasil kali antara gaya dan selang waktu terjadinya gaya tersebut. Pada kecelakaan, impuls menentukan besar gaya tumbukan yang diterima kendaraan. Semakin pendek waktu tumbukan, semakin besar gaya yang diterima. Rumus impulsnya yaitu I sama dengan F dikali delta T. Ada juga energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda saat bergerak dalam tabrakan. Sebagian energi kinetik berubah menjadi energi deformasi, panas, dan suara. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah mv². Ini adalah animasi contoh tabrakan beruntun karambol di jalan tol.
Dan ini metode penelitiannya. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peristiwa tabrakan beruntun mobil di jalan tol berdasarkan konsep pada hukum dasar fisika tanpa melakukan eksperimen secara langsung. Dan objek penelitian dalam karya ilmiah ini adalah peristiwa tabrakan beruntun atau karambol mobil di jalan tol. Fokus kajian diarahkan pada proses terjadinya tumbukan serta penerapan konsep fisika seperti hukum kekekalan, momentum, impuls, dan energi kinetik dalam menjelaskan peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya itu masih sama di metode penelitian. Ada itu namanya teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui yang pertama, studi literatur, yaitu dengan mengkaji buku teks fisika dasar, jurnal ilmiah, serta sumber terpercaya yang berkaitan dengan tumbukan dan keselamatan berkendara. Yang kedua, studi dokumentasi, berupa pengamatan terhadap laporan atau kasus kecelakaan lalu lintas yang relevan sebagai bahan pendukung analisis. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi konsep fisika yang berkaitan dengan tabrakan beruntun. Yang kedua, menganalisis hubungan antara konsep momentum, impuls, dan energi kinetik terhadap peristiwa karambol. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, jadi setelah sekian lama kita membahas apa sih itu tabrakan beruntun atau yang biasa disebut karambol di jalan tol. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan itu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tabrakan beruntun atau karambol mobil di jalan tol dapat dijelaskan dengan jelas melalui konsep dasar fisika. Hukum kecelakaan momentum tetap berlaku pada peristiwa karambol karena momentum total sistem kendaraan sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama meskipun energi tidak sepenuhnya kekal. Tabrakan beruntun pada umumnya termasuk tumbukan lenting sebagian, di mana sebagian energi kinetik berubah menjadi energi panas, bunyi, dan deformasi kendaraan. Besar kecilnya dampak tabrakan dipengaruhi oleh massa dan kecepatan kendaraan tersebut. Energi kinetik, impuls, waktu tumbukan, serta gaya tumbukan yang terjadi. Impuls dan gaya tumbukan berperan penting dalam menentukan tingkat kerusakan kendaraan. Oleh karena itu, pemahaman konsep fisika ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara dan mencegah terjadinya karambol di jalan tol. Nah, berikut penjelasan dari kami. Terima kasih dan kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.